Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sumarna. Saya dari PGSD B3 2019 non-reguler. Akan menjelaskan mengenai apa saja yang harus direncanakan seorang guru agar pembelajaran khususnya di sekolah dasar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Pembelajaran merupakan kegiatan inti dari proses pendidikan, karena melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat dicapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa. Juga menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses pembelajaran terjadi karena adanya tujuan yang hendak dicapai, akan tetapi banyak seorang guru yang gagal dalam pembelajaran, seperti banyak siswa yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Guru yang baik akan berusaha sebisa mungkin agar pembelajaran berhasil. Salah satu faktor yang dapat membawa keberhasilan itu adalah adanya perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sebelumnya. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa saja yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan dapat menghindarkan kegagalan pembelajaran. Apa sih yang harus direncanakan seorang guru sebelum mengajar? Menurut Moh Yusuf Usman 1995, ada beberapa komponen yang harus direncanakan seorang guru. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sangat penting. Mengajar memerlukan tujuan pembelajaran yang jelas, yang akan menuntun ke arah mana pembelajaran akan dibawa. Tanpa tujuan yang jelas, guru akan berjalan tanpa tahu arah dan tidak dapat mengetahui berhasil tidaknya pembelajaran yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang harus disiapkan oleh seorang guru yaitu materi ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi, kondisi siswa, sarana dan prasarana sekolah, dan yang terakhir yaitu keadaan kelas. Beberapa kondisi siswa yang harus diketahui seorang guru menurut Bahri dan Answar 1997. Yang pertama yaitu tingkat kecerdasan, yang kedua yaitu tingkat kematangan, yang ketiga yaitu tingkat penguasaan, yang keempat yaitu tingkat kecerdasan emosional, yang kelima yaitu motivasi dan minat belajar, yang keenam yaitu latar belakang sosial ekonomi, yang ketujuh konsep diri, dan yang kedelapan sikap. Ada 10 perangkat pembelajaran yang harus dimiliki seorang guru yaitu silabus, RPP, Prota, Romus, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, bundel portofolio, bank soal, dan media. 9 hal yang perlu diperhatikan seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Sebelum mengajar, hendaknya kita sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Selain materi, bahan ajar, media, atau alat pembelajaran pun sebaiknya disiapkan. Tidak perlu budget mahal. Alat pembelajaran bisa kita hasilkan dari bahan-bahan khas di lingkungan sekitar. Semakin kreatif kita, kemungkinan siswa akan antusias terhadap pembelajaran pun semakin tinggi. Yang kedua, buat metode belajar variatif. Coba variasikan metode belajar yang kita aplikasikan di kelas. 3. Guru perlu membawa siswa ke dunia nyata. Sebaiknya penyampaian materi tidak hanya sebatas menjabarkan teori. Coba bawa siswa untuk melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar. Dengan demikian, pemahaman siswa terhadap sesuatu pun lebih luas karena sudah terjun langsung. Tidak ada salahnya kita mencoba praktikan metode pengajaran sensitif. Yang keempat, guru perlu memperhatikan kemampuan awal siswa. Kelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Sesuaikan posisi tempat duduk agar siswa nyaman satu dengan yang lainnya. Pembagian kelompok ini ditujukan untuk pengembangan potensi siswa. Pasangkan siswa yang aktif dengan yang agak pasif, siswa yang gemar bicara dengan yang agak pendiam, dan sebagainya. Yang kelima, perlu pendekatan ke siswa. Coba kenali bagaimana lingkungan siswa di luar sekolah. Misalnya mengadakan kunjungan ke rumah siswa yang agak bermasalah di sekolah. Bicaralah dengan pihak orang tua atau wali guna mengambil jalan keluar dari masalah yang timbul. Selain itu, sesekali ajak siswa berbicara. Tidak harus melulu seputar sekolah. Jadilah pendengar yang baik agar siswa menaruh kepercayaan serta terbuka pada kita. Dengan demikian,
Guru bisa lebih memahami karakteristik siswa dalam tahu cara menghadapinya. Guru perlu menerapkan nilai norma dan etika. Dalam mengajar selalu selipkan unsur spiritual dan emosional agar siswa tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya cerdas, tapi juga terampil dan berkarakter. Kita bisa coba mengaplikasikan pola pembelajaran holistik. Guru perlu memberikan peraturan yang jelas. Sejak awal masuk kelas, jelaskan tata tertib apa saja yang kita terapkan di kelas. Dengan memberitahukan di awal, maka siswa akan belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab pada setiap proses pembelajaran di kelas. Yang kedelapan, mengevaluasi. Evaluasi harus terus dilakukan agar tahu apa yang harus dipertahankan, perbaiki, atau dikembangkan. Hal ini juga berguna untuk mengukur kinerja dan pencapaian kita selama mengajar. Dan yang terakhir, yaitu perlu mengembangkan diri. Jangan cepat merasa puas, teruslah kembangkan diri dengan banyak membaca buku, jurnal, referensi, tulis karya ilmiah, ikut seminar, dan sebagainya. Cara ini sebaiknya dilakukan agar memperluas wawasan kita sebagai guru, juga banyak melakukan pengamatan terhadap kejadian di sekitar, dan mencari solusi untuk melatih kepekaan kita. Nah, demikian pemaparan mengenai apa yang perlu diperhatikan seorang guru agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.